Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah laptop gaming dari MSI Alpha 15 A3 DDK. Jadi, laptop ini sebenarnya dibanderol dengan harga yang sangat menarik dan apakah worth it itu atau tidak, kita akan bahas pada video review kali ini. Tapi sebelum kita membahas video review laptop ini, saya ingin menyampaikan bahwa video kali ini disponsori oleh Gimu Gimu Store, di mana dia adalah sebuah toko online yang pasti menjamin produk yang dia jual adalah produk original dan pasti ready dan pasti akan dikirimkan oleh Gimu Gimu Store. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli produk-produk gadget, contohnya laptop ini, dia juga menjual laptop ini, silahkan cek link di deskripsi video ya guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan pembahasan review dari laptop gaming MSI Alpha 15 A3 DDK ini. Oke guys, ini dia adalah laptop MSI Alpha 15 A3 DDK. Yang review gadget kali ini review itu menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Dia menggunakan prosesor Ryzen 7 3750H, ditemani dengan VGA AMD Radeon RX 5500 sebesar 4GB, dan secara default ketika kalian membeli laptop ini itu menggunakan RAM sebesar 8GB. Tapi yang versi yang di review gadget itu menggunakan varian yang RAM-nya 16GB. Jadi ini bisa di-upgrade RAM-nya ya guys, jadi 16GB. Kemudian dia juga memiliki SSD berbasis SATA. Kenapa saya bisa bilang dia berbasis SATA? Karena secara benchmark disk write-nya ini adalah disk write SATA. Kalau misalnya kalian lihat ini ada 445 read-nya, write-nya 416. Kurang lebih seperti itu untuk SSD-nya. Kemudian portnya dia dilengkapi di sebelah kanan. Dia ada port USB 3.1, 2 port, kemudian SD card, kemudian DC input untuk charging. Kemudian di sebelah kiri dia ada port RJ45 kabel LAN. Kemudian ini HDMI, ini mini display, port 3.1 lagi, Type C, jack headphone, jack microphone. Jadi kurang lebih ada seperti itu ya port-portnya dari laptop MSI Alpha 15 A3 DDK ini guys. Kurang lebih dari spesifikasi seperti itu, tentunya kita akan berekspek ini adalah sebuah laptop gaming yang punya tenaga yang cukup powerful untuk kita mainkan game sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang review gadget ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana dia untuk menjalankan sebuah game, dia bisa menjalankan dengan setting grafis yang oke banget guys. Jadi ini kita sudah coba, saya sudah main ketiga game, ada PUBG, ada Battlefield 5, kemudian ada Shadow of the Tomb Raider. Jadi ini saya sudah mainkan gamenya. Untuk 3 game ini, untuk PUBG sebenarnya saya sudah setting untuk grafis tertingginya yaitu setting ultra, tapi dia rata-rata di 20-30 frame per second untuk setting grafis ultranya guys. Nah, mungkin kalau misalnya kalian nggak mau, nanti kita akan coba settingnya untuk setting yang high ini. Nanti saya akan rubah settingnya di kalian supaya kalian juga bisa lihat. Jadi kita akan coba untuk setting high-nya, dia rata-rata frame rate-nya berapa, nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan tentunya ketika kita berbicara sebuah performance itu tidak hanya untuk melulu berbuat main game ya guys, tapi kita juga bisa melakukan misalnya editing video, kemudian editing 3D dengan prosesor ini itu sudah sangat mumpuni banget. Laptop ini bisa dipakai oleh content creator, dipakai oleh kalian yang kuliah butuh performance tinggi misalnya untuk multimedia, kemudian DKV, itu kalian bisa pakai laptop ini untuk editing foto, editing video, semua bisa karena performance-nya sudah sangat mumpuni guys. Dan kita setelah ini akan coba untuk game test PUBG. Tapi sebelum kita mainkan game ini, tentunya ketika kita bermain game, kita memerlukan sebuah device lagi yang kita butuhkan untuk melengkapi permainan game ini supaya bisa lebih oke banget guys, yaitu adalah sebuah mouse. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pada kalian, saat ini saya akan menguji coba gaming PUBG-nya itu menggunakan gaming mouse dari Logitech yaitu G502 Hero. Kenapa gaming mouse ini tuh sangat menarik? Karena dia ini punya DPI yang bisa diset sampai 16.000 DPI. Yang artinya itu semakin tinggi angka DPI, itu semakin smooth untuk kalian pergerakan mouse-nya. Kemudian dia juga punya 11 pemrograman yang kalian bisa, tombol-tombolnya itu bisa diprogram oleh kalian.
per masing-masing game yang akan kalian mainkan. Misalnya game PUBG atau game Battlefield 5 atau game lainnya, itu kalian bisa setting. Oh, tombol ini buat apa, tombol ini buat apa, itu kalian bisa customize, dan bahkan itu pun akan terpisah dengan kalau misalnya kalian misalnya di desktop tanpa main game, itu kalian bisa gunakan fungsi tombolnya berbeda-beda, dan itu sangat bagus banget. Dan seperti apa mouse-nya? Ini adalah mouse-nya guys. Jadi saya tunjukkan pada kalian, ini adalah mouse-nya. Seperti ini kurang lebih, dia masih menggunakan kabel, tapi kabelnya ini braided. Dan ini adalah tombol-tombolnya. Di sini ada tombolnya. Ini kalian bisa setting, ini kalian bisa setting, ini kalian setting. Sini setting, di sini setting. Ini bisa ditekan, bisa buat setting. Terus kalau game mouse-nya ini ergonominya enak banget guys. Kalau kalian perhatikan di sini pas banget buat main game, enak. Apalagi kalau tangan kalian cukup besar kayak saya ya. Ini enak banget untuk dipegang. Kemudian di sini kalian bisa tekan ini tombol buat scrollnya supaya cepat. Terus kalian bisa berhentikan kayak scroll biasa, kayak mouse biasa. Terus di sini untuk adalah setting DPI-nya. Kalian bisa setting DPI untuk nambah DPI-nya kalau kalian kurang cepat. Dan kita akan coba untuk main game PUBG menggunakan mouse ini ya guys. So oke guys, kita sudah masuk ke game PUBG, dan saya sudah ada informasi buat kalian. Mouse gaming ini, mouse Logitech G502 ini saya sudah setting untuk sebelah sini, tombol ini saya buat lari. Kemudian yang pertama ini buat senjata pertama, ini senjata kedua. Dan saya juga disclaimer juga, saya ini pemain yang nggak terlalu jago main game PUBG di komputer. Jadi maafkan saya kalau misalnya saya nggak terlalu canggih ya guys. Dan ini saya tunjukkan pada kalian setting yang saya gunakan. Yang kemarin tadi saya sudah bilang, kalau setting ultra ini semua itu rata-rata di 20 frame per second. Oleh karena itu saya akan turunkan ke medium semua ya guys. Jadi ke medium untuk kita bisa tahu apakah oke nggak sih untuk kita gunakan untuk main game dengan setting grafisnya ini, dengan kita bisa dapat FPS yang lebih tinggi atau tidak. Jadi ini saya tunjukkan pada kalian ya guys. So oke guys, kita akan coba mainkan game PUBG-nya. Kalian mau tahu FPS-nya di mana? Di sebelah kiri ini saya sudah taruh. Ini dengan setting grafis medium ya guys. Jadi kalau setting ultra dia cuma dapat rata-rata di 20 sampai 30 frame per second. Kalau ini kayaknya dia bisa sampai tadi sampai di atas 30 frame per second ya guys. Ini kalau kalian perhatikan di sebelah kiri atas itu ada frame per second-nya. Jadi untuk game PUBG sendiri lebih tepatnya saya sangat menyarankan untuk di game setting medium saja guys. Kalau di setting ultra tadi itu sudah 20-30 frame per second meskipun masih playable ya guys. Ini kalau misalnya kalian perhatikan, ini saya tombolnya, saya tekan tombol ini, itu bisa switch senjata sendiri ya guys, untuk switch 1 sama switch 2. Kemudian kalau misalnya saya tekan tombol ini, saya running. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa, kalau saya gunakan gaming mouse itu keuntungannya kalau sudah punya banyak button gini, kalian bisa setting sesuai kebutuhan kalian di setiap gamenya guys. Dan ini kalau setting grafis medium ini dia dapat FPS-nya rata-rata di 60 frame per second stabil ya guys. Kita masih cari musuh. Semoga kita cepat dapat musuh dan kita bisa selesaikan permainan ini guys. Ada musuh, cuma saya masih belum ketemu di mananya. Oh itu dia. Kita ketemu musuh tapi bentar. Itu teman kita. Kita berhasil bunuh guys. Kurang lebih seperti itu ya guys untuk tes gamingnya. Kita akan langsung lanjut habis ini, lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya ya guys. Oke guys, kelebihan selanjutnya dari laptop ini adalah dari sisi layar laptop ini, dimana layar laptop ini itu menggunakan panel sebesar 15,6 inch dengan resolusi 1080p. Dan
Kenapa saya bilang menarik? Karena dia punya ini, kalau misalnya kalian lihat, ini ada pantulan cahaya, tapi dia tidak glare. Jadi dia tidak bagus banget, ada lapisannya lagi supaya tidak glare, dan itu akan membantu kalian kalau misalnya kalian pakai laptop ini buat di outdoor atau di luar ruangan yang banyak cahaya, itu sangat membantu. Kemudian juga dia punya color akurasinya juga cukup baik. Jadi buat desain itu enak banget. Kemudian buat color grading itu juga enak banget, guys. Selanjutnya, kelebihan dari laptop ini adalah dari sisi pendinginan laptop ini, di mana untuk jalur pendinginannya sendiri dia ada di sebelah sini, 1, kemudian 2 dan 3 sebelah sini, guys. Jadi untuk pendinginannya ada 3, kalau bisa kalian perhatikan di sini, dan bahkan ada tombol dedicated khusus yang disediakan oleh MSI untuk mendinginkan laptop ini. Jadi di sini tuh ada tombolnya, guys. Kalian bisa tekan. Ini kalian bisa tekan nih, saya tunjukkan pada kalian. Ini ada tombol fan. Ketika kalian tekan, dia akan keluar suara kipasnya, guys. Jadi ini akan mempercepat suara kipasnya. Nah, tentunya ini akan membantu pendinginan laptop ini dengan sangat baik. Meskipun sebenarnya kalian nggak perlu aktifin pun, itu sebenarnya sudah cukup dingin, guys. Untuk penggunaan sehari-hari nggak ada panas, dan itu aman banget, guys. Jadi ini sistem pendinginannya good job MSI, thank you untuk memberikan fitur ini. Kemudian selanjutnya dari sisi keyboard laptop ini. Jadi ini keyboard laptop ini seperti yang kalian lihat di sini, dia ini menggunakan backlight keyboard dengan full size keyboard ya, sampai ada numpadnya juga. Dan ini bisa RGB. Dan ini kalau misalnya saya kasih contoh ya kepada kalian, kalau misalnya kalian tekan tombol Fn, dia akan aktif, dia akan memberikan warna khusus tombol-tombol yang bisa kita setting pakai tombol function tadi. Nah, ini kalau bisa kalian perhatikan, nah itu berguna banget, guys. Itu amazing. Terus kemudian feel keyboardnya ketika mengetik itu juga nyaman, jadi dia enak, empuk gitu, dan oke banget. Kemudian keseriaan numpad ini juga berguna ketika kita buat main game. Ada game-game tertentu yang perlu pakai numpad, ini juga sudah oke banget. Dan untuk penyamanan keyboardnya ini saya akui ini oke. Untuk sebuah laptop gaming dengan harga di bawah 15 juta ini oke banget, guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kelengkapan port yang disediakan, di mana portnya itu tidak hanya diletakkan di salah satu sisi saja. Jadi di sini ada port USB, di sini ada 2 port USB, ada Type-C juga, kemudian di sini ada HDMI, ada RJ45, ada mini display, dan itu ada SD card juga, dan itu sangat berguna buat kebutuhan kalian. Misalnya kalian butuh buat colok ini, colok itu nyaman banget, guys. Jadi lengkap banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian butuh colok ini, colok itu, kok nggak bisa, karena portnya kalian terbatas. Laptop ini tidak kekurangan port, guys. Jadi itu sudah aman, guys. So oke, guys, itu tadi dia adalah kelebihan dari laptop gaming ini. Dan kita akan bahas untuk mengenai kekurangan laptop gaming ini. Dan kekurangan pertama yang review gadget rasakan adalah dari sisi daya tahan baterai laptop ini, di mana daya tahan baterai laptop ini itu menurut review gadget termasuk kurang, karena dia cuma bisa bertahan selama 2 jam untuk penggunaan sehari-hari seperti mengetik dan browsing. Dan kalau misalnya kalian bertanya ekspektasinya seperti apa, kalau saya sih ekspektasinya minimal sebuah laptop itu sekarang itu 3-4 jam untuk penggunaan sehari-hari ya, guys. Karena kalau di bawah 3 jam itu sebenarnya sudah daya tahan baterainya sebenarnya kurang bagus. Maksudnya untuk apalagi laptop di atas harga 10 juta ya, guys, itu menurut saya sih kurang ya. Karena menurut saya minimal sekarang itu 3-4 jam untuk penggunaan kayak browsing, kemudian ketik, itu adalah standar minimum yang saya sendiri buat ya, guys. Jadi bukan orang lain. Jadi mungkin saja 2 jam bagi kalian itu sudah cukup, tapi kalau menurut saya sih agak kurang. Itu termasuk kekurangan menurut saya. Dan kemudian yang kekurangan kedua dari sisi speaker laptop ini. Jadi ketika kita mendengarkan lagu atau bermain game, tentunya kita akan berharap sebuah laptop ini, apalagi khususnya laptop yang dibanderol dengan istilah laptop gaming, itu punya speaker yang bagus, karena itu akan menunjang kita ketika kita bermain game. Kenapa saya bilang nggak kurang? Karena menurut saya untuk bassnya sendiri itu hampir nggak berasa. Jadi dia lebih cenderung ke treble-nya itu lebih kuat, tapi untuk ke bassnya itu kurang. Dan nanti kita akan dengarkan tes audionya setelah ini supaya kalian bisa menilai sendiri kualitas audionya seperti apa ya, guys.
Kemudian selanjutnya kekurangan ketiga sekaligus yang terakhir adalah dari sisi webcam kamera dari laptop ini. Jadi di sini ada webcamnya ya guys. Kemudian dia juga mikrofonnya juga kurang oke. Jadi kekurangan ketiga ini adalah gabungan antara webcam dan mikrofon dari laptop ini. Jadi kalau menurut saya itu agak kurang, meskipun kita sudah coba ya, kita sudah coba dengan bantuan lampu pun itu masih banyak noise-nya guys. Jadi kalau saya sih, menurut saya sih agak kurang, dan mikrofonnya juga sendiri agak kurang oke. Jadi kalau saran saya ketika kalian menggunakan ini untuk video call, kalian paling tidak gunakanlah headset untuk membantu mikrofonnya supaya lebih bagus. Nanti saya akan tunjukkan untuk kualitas video webcamnya dan mikrofon internal dari laptop ini. Dan itu semua cuma direkam dengan resolusi 720p karena dia adalah maksimal resolusi webcamnya adalah 720p guys. So guys, ini dia adalah uji coba kamera webcam dari laptop gaming MSI Alpha A15 A3DDK. Jadi ini adalah kualitas webcamnya, ini adalah kualitas mikrofonnya. Terus pendapat kalian di kolom komentar. Kalau sejauh saya melihat di sini sudah ada noise, meskipun ini sebenarnya sudah dibantu sama lampu ya guys. Jadi ini nggak cuma lampu kamar, ada lampu lagi lighting tambahan. Dan kalau kalian lihat ini noise-nya juga cukup lumayan. Nah, tapi ini adalah pendapat dari Review Gadget. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas webcamnya, kualitas mikrofonnya seperti apa. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. So oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari laptop gaming MSI Alpha 15 A3 DDK ini? Apakah se-worth it itu untuk dikategorikan sebuah laptop gaming? Kalau menurut Review Gadget sendiri, yes, ini adalah sebuah laptop gaming yang dapat menjalankan game-game berat. Jadi Review Gadget juga sudah mencobanya untuk penggunaan sehari-hari juga, ini nyaman untuk digunakan. Dan sedikit catatan buat kalian kalau misalnya kalian mempertimbangkan ini sebagai laptop untuk multimedia, bahwa kualitas speakernya tuh saya sudah sampaikan tidak sebagus itu, tidak memenuhi ekspektasi saya sih sebenarnya. Dan kalau misalnya untuk sebuah laptop gaming ini sudah sangat mumpuni dan sangat menarik untuk penampilannya, untuk layarnya, untuk keyboardnya, itu sangat menarik dan mendukung banget kalau misalnya kalian mau pakai laptop ini sebagai laptop gaming guys. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, silahkan cek link di deskripsi video. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas laptop ini? Apakah semenarik itu buat kalian? Apakah se-worth it itu buat kalian? Silahkan terus pendapat kalian di komentar. Jangan lupa di like aja kalau misalnya kalian suka video ini, dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka video ini. Dan nantikan video-video selanjutnya dari Review Gadget. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.